Jika sebuah kebetulan terjadi berulang kali, dapatkah itu disebut takdir? Pemeriksaan keamanan bandara yang ketat, barang-barang yang tampak mencurigakan di mata orang asing. Jika insiden-insiden yang tidak disengaja ini dapat merajut sebuah ikatan, kebetulan seperti ini pastilah sangat membahagiakan. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Nama saya Maya, saya bekerja sebagai polisi di Bandara Oslo Gardermoen, Norwegia. Masuk shift. Mulai pukul 6 pagi selalu menjadi pertanda dimulainya hari yang tak terduga. Hari ini pun sama. Saya mengenakan seragam hitam, memasang radio komunikasi, dan berjalan memeriksa di sekitar lobi bandara. Suasana pagi buta di bandara begitu khas. Suara langkah kaki tergesa-gesa dari para penumpang yang akan terbang sebelum fajar, cahaya lembut yang menyelinap dari toko-toko bebas bea, dan aroma kopi yang semerbak dari mesin pembuat kopi, semuanya berpadu untuk membangunkan hari yang baru. Sekilas, bandara mungkin tampak seperti tempat yang tenang dan damai, tetapi kenyataan yang harus kami hadapi sangatlah berbeda. Terutama, pekerjaan keamanan bandara dipenuhi dengan ketegangan setiap hari. Dalam beberapa tahun terakhir, ancaman bom di pesawat dan kejahatan yang dilakukan oleh imigran Muslim telah meningkat, membuat kami tidak bisa lagi mengabaikan bahkan bubuk tepung biasa sekalipun. Maya, sudah dengar pengarahan pagi ini? Lars Bergen, rekan kerjaku, bertanya sambil mendekat. Lars adalah seorang petugas berpengalaman yang telah bekerja di bidang keamanan bandara selama lebih dari 20 tahun. Sudah, Lars. Tentang pemeriksaan ketat untuk barang-barang jenis bubuk, kan? Betul sekali. Sepertinya ada insiden lagi di Prancis. Kudengar itu bahan peledak yang disamarkan dalam bentuk tepung terigu. Barang-barang berbentuk bubuk adalah yang paling mudah dipalsukan menjadi komponen bahan peledak. Seluruh Eropa sedang waspada, terutama setelah insiden di Prancis dan Jerman. Norwegia pun tidak bisa menghindari dampaknya. Di pos pemeriksaan bandara, bahkan sedikit tepung terigu atau bedak tabur pun harus diperiksa ulang. Kami harus memeriksa semua jenis bubuk satu persatu. Masalahnya, kami selalu kekurangan petugas. Karena itulah, di bandara ini cukup banyak petugas bea cukai yang merupakan imigran. Mereka sebagian besar berasal dari negara-negara Timur Tengah seperti Pakistan, Suriah, dan Afghanistan. Di antara mereka ada yang sudah berganti kewarganegaraan dan ada juga yang merupakan imigran generasi kedua. Saya punya seorang teman bernama Karim Hayat. Dia adalah imigran generasi kedua, orang tuanya berasal dari Pakistan. Dia baru mulai bekerja di pabean sekitar 3 bulan. Meskipun dia orang yang jujur, kadang-kadang dia terlalu serius. Bahkan untuk kecurigaan sekecil apapun, dia akan segera memanggil kami. Mungkin dia bersikap sangat ketat agar dirinya sendiri tidak dicurigai. Kak Maya, ada situasi darurat. Suara tegang Karim terdengar dari radio komunikasi sekitar pukul 10 pagi. Ada apa? Saya menemukan seorang pria mencurigakan di pos pemeriksaan bea cukai lantai 3 terminal keberangkatan. Dia seorang pria Asia, membawa barang yang mencurigakan. Saya menghela napas pelan. Kemungkinan besar ini adalah alarm palsu dari Karim lagi. Tapi, saya tetap tidak bisa mengabaikannya. Baik, saya segera ke sana. Ketika saya tiba di pos pemeriksaan bea cukai, saya melihat seorang pria duduk di kursi. Dia bertubuh tinggi, berpakaian rapi seperti turis pada umumnya, tetapi raut wajahnya tampak jelas khawatir. Bagaimana situasinya? Saya bertanya pada Karim. Pria ini membawa bubuk tak dikenal dalam kantong plastik bening. Tidak ada label. Kemasannya juga aneh. Pria itu mendengar percakapan kami dan perlahan angkat bicara dengan hati-hati. Permisi. Nama saya Budi. Saya dari Indonesia. Ini benar-benar bahan makanan. Ini tepung hungkwe, untuk membuat kue tradisional Indonesia. Bahasa Inggris Budi cukup lancar. Sesekali dia juga mencampurnya dengan bahasa Norwegia. Meskipun aksennya belum begitu jelas, saya bisa merasakan ketulusannya. Namun, sikap seperti ini juga bisa membuat orang lengah. Anda bilang ini makanan dari Indonesia? Saya bertanya. Dia mengangguk. Iya,
Saya berniat membawanya untuk bibi saya di sini, untuk membuat kue talam. Ketika dia mengklaim itu adalah makanan, sesuai prosedur, kami harus menunggu petugas analisis makanan dari Departemen Bea Cukai untuk memeriksanya. Kami tidak bisa memutuskan sendiri, tapi masalahnya, bandara saat ini sangat sibuk. Orang-orang berbondong-bondong untuk bepergian ke luar negeri, dan barang-barang mencurigakan terus-menerus ditemukan. Petugas analisis makanan jumlahnya sedikit, dan sedang sibuk dengan kasus-kasus lain. Anda mungkin harus menunggu beberapa saat sampai petugas analisis tiba, kataku pada Budi. Tidak apa-apa, saya mengerti. Responsnya yang tenang membuat saya terkejut. Biasanya, dalam situasi seperti ini, kebanyakan orang akan menunjukkan kejengkelan atau protes. Tetapi Budi hanya mengangguk seolah sangat memahami situasi kami. Namun, saat dia berkata, "Biar saya coba lihat dulu," dan mengulurkan tangan untuk mengambil kantong itu, benda itu malah terlepas dari genggamannya. Kantong tepung itu jatuh ke lantai dan sobek. Bubuk berwarna krem muda menyebar di udara. Karim terbatuk-batuk dan mundur. Pada detik itu, kami tidak punya pilihan lain selain menahannya segera. Dalam situasi di mana bubuk tak dikenal menyebar di udara, kami harus memprioritaskan keselamatan. Dan sesuai prosedur investigasi, kami perlu pindah ke ruang interogasi, tempat di mana kami bisa mengendalikan situasi dan mengidentifikasi penanggung jawab dengan jelas. Budi tampak terkejut, tetapi tidak mencoba melarikan diri atau melawan. Saya benar-benar minta maaf. Ini keteledoran saya, katanya dengan wajah masam, tetapi dia pasrah mengikuti arahan. Saya membawanya ke ruang tunggu polisi di dalam bandara. Kami berdua masuk ke ruang interogasi dengan pakaian yang kotor oleh bubuk berwarna krem. Ruang interogasi adalah tempat yang terasa dingin dan tanpa emosi. Dinding abu-abu dan jam dinding tanpa jendela membuatnya terasa semakin menyesakkan. Budi duduk di kursi plastik, meletakkan kedua tangannya dengan rapi di atas lutut. "Mau minum air?" Ketika saya bertanya, dia mengangkat wajahnya. "Ya, terima kasih." Budi menggunakan bahasa Inggris yang lancar dan sesekali beralih ke bahasa Norwegia. Meskipun aksennya tidak jelas, terasa ada ketulusan yang justru membuat orang merasa percaya. "Anda bilang Bibi, Anda tinggal di sini?" "Iya." Beliau sudah di sini selama 15 tahun. Membuka toko kelontong Asia kecil-kecilan. Nada suara Budi dipenuhi dengan cinta untuk keluarganya. Dia bercerita bahwa bubuk yang menjadi masalah itu adalah tepung hung kue yang akan dia berikan kepada bibinya untuk membuat kue talam. Kue talam? Apa itu? Oh, itu kue manis tradisional Indonesia. Mirip seperti puding yang dikukus. Enak sekali. Ketika Budi menjelaskan tentang kue talam, wajahnya langsung cerah, seperti anak kecil yang sedang memamerkan mainan favoritnya. Di Indonesia banyak sekali kuenya. Ada kue lapis, onde-onde, getuk, klepon. Masing-masing punya makna dan rasa yang berbeda-beda. Sungguh disayangkan. Ketika dia mengklaim itu adalah makanan, sesuai prosedur, petugas analisis makanan dari Bea Cukai harus datang memeriksanya. Saya tidak bisa memutuskan sendiri. Tapi masalahnya adalah bandara saat ini sangat sibuk. Orang-orang berbondong-bondong ke luar negeri, barang-barang mencurigakan terus berdatangan, dan petugas analisis makanan sedang sibuk dengan kasus lain. Saat harus menunggu lebih lama, Budi yang memulai percakapan. "Kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Soalnya bibi saya sedang menunggu di bandara. Sepertinya petugas analisis sangat sibuk. Mohon ditunggu sebentar lagi ya." "Oh, baiklah. Tidak apa-apa. Saya mengerti." Awalnya dia hanya menjawab singkat, tetapi seiring berjalannya waktu, sikap dan raut wajah Budi sama sekali tidak menimbulkan kecurigaan. Dia justru lebih terasa seperti seorang keponakan yang datang dari kampung halaman. "Ini pertama kalinya ke Norwegia?" "Iya, pertama kali." Melihat pemandangan dari bandara saja sudah terasa sangat indah. "Saya melihat gunung dan danau." "Iya, musim panas di sini lebih indah lagi. Tapi kekurangannya, langit musim panas tidak pernah benar-benar gelap. Matahari baru terbenam larut malam,
dan akan ada cahaya remang-remang seperti fajar sepanjang malam. Kalau pergi lebih jauh ke utara, Anda bisa melihat matahari tengah malam yang sesungguhnya. Matahari tengah malam, yang mataharinya tidak terbenam itu? Iya. Menakjubkan, kan? Saya sendiri baru pertama kali melihatnya saat berlibur. Tidak menyangka bisa seterang itu. Budi tertawa. Di Indonesia mungkin tidak terbayangkan. Karena di negara kami pembagian siang dan malamnya jelas. Meskipun malam musim panas, tetap saja gelap gulita. Selama percakapan berlangsung, anehnya saya merasa santai. Petugas analisis makanan tiba setelah kami menunggu cukup lama. Wajahnya tampak sangat lelah. Hari seperti ini pasti sibuk dengan kerumunan orang yang bepergian dan barang-barang sitaan sepanjang hari. Saya menjelaskan situasinya secara singkat, dan namanya, menerima bubuk yang disodorkan Budi. Ini lagi ya, kata Ole sambil menghela napas. Ini lagi? Tanyaku heran. Ole pun menjelaskan. Beberapa hari ini banyak orang Indonesia membawa barang seperti ini, namanya tepung hung kue. Sepertinya, saya kira minggu depan akan ada pemberitahuan resmi yang disebar, tapi sepertinya belum sampai ya. Ole melirik bubuk itu sekilas, lalu langsung menyendoknya ke dalam mulut. Karim berteriak. Ole, apa yang kamu lakukan? Itu bisa berbahaya. Tidak mungkin. Ini kan cuma makanan. Ole tertawa. Dia kan sudah bilang ini bahan untuk membuat makanan Indonesia. Rasanya gurih dan wangi. Mendengar itu, rasa lega menyebar di hatiku. Itu adalah momen yang memastikan bahwa Budi tidak berbohong. Selama 1 jam terakhir, diam-diam saya mencoba memutuskan apakah dia benar-benar tidak bersalah atau hanya seorang pembohong yang lihai. Tetapi satu kalimat dari Ole menghapus semua keraguan itu. Saya tidak bisa menahan tawa. Budi berkata dengan wajah lega, "Lihat kan, ini benar-benar hanya tepung hung kue." Wajah masam Budi menghilang, berganti dengan senyum cerah. Melihat senyum itu, hatiku ikut menghangat. Sebenarnya, saat aku meragukannya, jauh di lubuk hatiku mungkin aku berdoa agar dia tidak bersalah. Saat itu, ketegangan mereda. Saya sendiri penasaran, lalu mencoba mencicipi sedikit tepung itu dengan jari. Rasanya memang gurih dan wangi. Rasanya lebih kaya dari yang kubayangkan. Seperti aroma kacang sangrai yang harum menyebar di seluruh mulut. Tidak bisa dipercaya benda ini pernah dicurigai sebagai zat berbahaya. Kalau diingat-ingat sekarang, rasanya lucu juga. Karim ikut mencoba dengan ragu dan berkata dengan wajah sedikit terkejut, "Wah, ini enak juga ya. Rasanya seperti kacang." Sepertinya saya yang terlalu panik. Tidak apa-apa, Karim. Kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik, kataku. Di saat seperti ini, lebih baik berhati-hati. Tetapi dalam hatiku, aku merasa campur aduk. Di satu sisi, aku berpikir Karim telah menjalankan tugasnya dengan jujur, tetapi di sisi lain, aku merasa orang yang tidak bersalah seperti Budi harus menanggung kesulitan yang tidak perlu. Suasana aneh menyelimuti ruang tunggu. Wajah-wajah tanpa ekspresi kami dalam seragam hitam, bandara abu-abu di luar jendela, tetapi di tengah semua itu, sedikit bubuk tepung justru memulai sebuah momen yang berbeda. Kami tertawa sejenak. Ruangan yang tadinya dipenuhi ketegangan dan kecurigaan menjadi hangat dalam sekejap. "Kamu boleh pergi sekarang," kata Ole kepada Budi. "Maaf sekali ya. Belakangan ini kami agak sensitif terhadap segalanya." "Tidak apa-apa, saya sangat mengerti." Budi mengangguk sambil berdiri. "Kalau saya tahu sebelumnya akan ada situasi seperti ini, lain kali saya akan memberitahu terlebih dahulu." Melihat sikap lapang dada Budi, aku merasa tersentuh. Meskipun mengalami hal yang tidak menyenangkan, dia tidak menyalahkan kami, malah memahami situasinya dengan baik. Aku merasakan kedewasaan sejati dalam dirinya. Setelah itu, aku mengantarnya keluar. Wajahnya yang tadinya tampak masam dan canggung kini terlihat sangat tenang. Dan aku sendiri merasa hari ini tidak selelah yang kukira. Biasanya, hanya satu kasus seperti ini sudah cukup membuatku pusing seharian. Tapi kenapa hari ini hatiku terasa begitu ringan? Sambil berjalan di koridor, Budi berkata,
Terima kasih banyak ya. Awalnya saya khawatir akan terjadi apa-apa, tapi Kak Maya membantu menanganinya dengan sangat baik. Itu sudah tugas saya. Saya juga jadi mendengar banyak cerita menarik. Memang benar. Rasanya seperti baru pertama kali dalam beberapa tahun ini aku bisa berbicara tulus dengan seseorang. Biasanya, kehidupanku sehari-hari dipenuhi dengan peraturan, prosedur, kecurigaan, dan kewaspadaan. Tapi hari ini, rasanya seperti menjalani waktu yang berbeda. Sepertinya Anda sangat tertarik dengan Indonesia, ya? Iya, sebenarnya saya tidak begitu tahu tentang budaya Asia. Hari ini pertama kalinya saya mendengarnya secara mendetail. Ketika kami tiba di lobi kedatangan, Budi berhenti berjalan, seolah melihat seseorang. Aku pun menoleh. Seorang wanita paruh baya bertubuh kecil sedang melambai. Meskipun dia orang Asia, pakaiannya benar-benar seperti orang Norwegia. Tetapi wajahnya tampak sangat familiar. Aku menatap wanita itu sambil bergumam pada diri sendiri. Budi menghampiri wanita itu dan berkata dengan suara keras, "Bibi." Saat itu aku terkejut. Wanita itu adalah Bibi Lilis, pemilik toko rasa Nusantara yang sering aku kunjungi. Beliau selalu menyapaku dengan senyuman. Aku tidak bisa tidak berpikir betapa sempitnya dunia ini. Bibi Lilis melihatku dan berkata dengan heran, "Loh, Kak Maya, kok bisa ketemu di sini? Kerja di sini ya?" Aku merasa seperti terhipnotis, seolah sedang bermimpi. Akhirnya, potongan puzzle terakhir tersambung. Bibi yang dibicarakan Budi adalah Bibi pemilik toko kelontong yang aku kenal. Anda kenal Bibi saya? Tanya Budi dengan ekspresi terkejut. Iya, kami sering bertemu. Tokonya dekat rumah saya. Saat itu aku merasakan sesuatu yang seperti takdir. Di bandara yang dilewati oleh ribuan orang, aku justru bertemu dengan salah satu kenalanku, dan dalam situasi seperti ini pula. Bibi Lilis tertawa dan berkata, "Tapi Budi, ada apa kok lama sekali? Bibi sudah menunggu lama." "Oh, tidak ada apa-apa Bi. Hanya ada sedikit salah paham soal tepung hungkwe, tapi Kak Maya sudah membantu menyelesaikannya." Ketika seluruh situasi terungkap, semua orang tertawa. Aku tidak pernah tahu kalau Bibi Lilis adalah orang Indonesia, dan terlebih lagi, aku tidak pernah tahu bahwa Budi adalah keponakannya. Mulai sekarang, saat pergi ke toko, pandanganku terhadap Bibi Lilis pasti akan berbeda. Hari itu, karena kejadian tersebut, kami jadi saling mengenal sedikit lebih dalam dan saling memahami dengan cara yang tidak terduga. Dan aku tidak pernah bermimpi bahwa ikatan kecil dalam kehidupanku sehari-hari akan membawa pada pertemuan seistimewa ini. Setelah pulang kerja, aku mampir ke toko rasa Nusantara seperti biasa. Suara lonceng yang familiar berbunyi saat pintu terbuka. Bibi Lilis yang sedang menata barang di dalam mengangkat wajahnya. Kak Maya, sudah pulang kerja ya? Tetapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Pandanganku terpaku saat hendak menyapa pria yang sedang mengangkat kardus di depan raktu. Itu Budi. Dia mengenakan celemek dan sedang menata barang di rak, terlihat seperti karyawan toko sungguhan. Bertemu lagi kita. Senang sekali, sapanya dengan senyum yang akrab. Rasa senang muncul di hatiku. Baru beberapa hari berpisah di bandara, sudah bertemu lagi. Sungguh sebuah kebetulan yang aneh dan menyenangkan. Tetapi di saat yang sama, aku juga merasa sedikit heran. Tidak kusangka seorang keponakan yang datang berkunjung begitu rajin membantu pekerjaan di toko. Bibi Lilis melambaikan tangan dan berkata, "Bibi sudah bilang tidak apa-apa, tapi anak ini memaksa mau membantu." Aku tertegun sejenak. Di Norwegia, aku jarang melihat pemandangan seperti ini. Di sini ada struktur dan kontrak kerja yang jelas. Bahkan anggota keluarga pun hampir tidak pernah membantu pekerjaan tanpa pendaftaran resmi. Yang lebih penting lagi adalah budaya yang menekankan pemisahan antara kontrak dan peran, bukan kerja keluarga berdasarkan perasaan. Jadi, melihat anggota keluarga saling membantu dengan begitu giat seperti ini terasa aneh bagiku. Tetapi bagi Budi, dia sama sekali tidak merasakan batasan-batasan itu. Dia mengangkat barang, menata kardus,
Bahkan mengangkat barang berat pun dilakukannya dengan cekatan. Saya sudah begini sejak kecil, kata Budi. Melihat orang tua bekerja, saya tidak bisa hanya duduk diam. Di toko orang tua saya juga selalu ikut membantu. Sekarang pun sama. Kata-kata itu membuatku terdiam sejenak. Pemandangan gerakannya yang begitu alami mengingatkanku pada sesuatu yang telah lama terlupakan dalam masyarakat kami. Di lingkungan tempat aku dibesarkan, bahkan anggota keluarga pun memiliki batasan yang jelas. Tetapi bagi Budi, sepertinya tidak ada pemisahan seperti itu. Terima kasih banyak sudah membantu saya di bandara waktu itu, kata Budi lagi, karena Anda, semuanya berakhir dengan baik. Itu sudah tugas saya. Ngomong-ngomong, Anda akan di sini sampai kapan? Sekitar 1 bulan. Sepertinya Bibi terlalu lelah mengurus toko sendirian. Bibi Lilis menyela, anak ini terlalu khawatir. Bibi sudah 15 tahun melakukannya, tidak apa-apa, tetapi raut wajah Bibi Lilis dipenuhi rasa terima kasih. Meskipun mulutnya berkata tidak apa-apa, kehadiran keponakannya yang membantu seperti ini pasti menjadi penyemangat yang besar baginya. Aku mengambil susu dan roti seperti biasa, tetapi Budi yang berada di depan kasir bertanya, Kak Maya tinggal sendirian? Saya tinggal berdua dengan ayah saya. Oh, begitu. Kalau begitu urusan memasak pasti repot ya? Itu benar. Aku tidak terlalu suka memasak. Biasanya aku hanya membuat masakan sederhana. Ayah juga tidak terlalu cerewet. Jadi aku biarkan saja selama ini. Sebenarnya saya tidak pandai memasak. Kalau begitu, mau makan malam di rumah saya akan masakan makanan Indonesia. Tawaran Budi membuatku tertegun sejenak. Pergi ke rumah orang yang belum terlalu dikenal rasanya sedikit canggung. Tetapi di saat yang sama, aku juga merasa tertarik. Aku masih ingat bagaimana dia berbicara tentang makanan Indonesia dengan antusias di bandara. Bibi Lilis menambahkan, Budi jago masak loh. Bibi juga sering makan masakannya. Budi jago masakannya? Benarkah? Iya. Saya punya restoran. Terutama makanan sehat, saya sangat suka membuatnya. Jangan sungkan. Datang saja dengan santai. Mendengar itu, aku merasa sedikit lebih lega. Biasanya makanan yang kumakan cenderung berlemak dan asin, kadang-kadang aku merasa itu tidak baik untuk kesehatan. Kalau begitu, merepotkan sekali ya. Wajah Budi tampak cerah. Benarkah? Wah, senang sekali. Kapan Anda ada waktu? Bagaimana kalau besok malam? Tentu. Saya akan siapkan makanan lezat untuk Anda. Dalam perjalanan pulang, hatiku terasa aneh. Ada rasa gembira karena akan mengalami pengalaman baru setelah sekian lama, dan di saat yang sama ada sedikit ketegangan karena harus pergi ke tempat yang tidak familiar. Tetapi yang terpenting, aku senang akan bisa berbicara dengan Budi lagi. Ketika aku menceritakan semuanya pada ayah, dia justru sangat senang. Wah, sepertinya kamu bertemu orang baik ya. Bisa makan makanan enak juga? Bagus sekali. Nak, ayah mengucapkannya dalam bahasa Jepang yang sedikit dipelajarinya. Kata-kata ayah membuat harapanku semakin besar. Selama ini di rumah kami hanya makan makanan sederhana. Aku jadi penasaran seenak apa masakan Indonesia yang otentik. Malam itu, aku mencoba mencari informasi tentang makanan Indonesia di internet. Jenisnya jauh lebih beragam dari yang kukira dan semuanya terlihat lezat. Hanya membayangkan masakan apa yang akan dibuatkan Budi saja sudah membuatku bersemangat. Aku ingin hari esok cepat datang. Keesokan malamnya, aku tiba di depan rumah yang mengundangku dengan hati-hati. Perasaan yang tidak biasa, tetapi tidak aneh. Pergi makan malam dengan seseorang bisa membuatku segembira ini, padahal aku bekerja seharian di bandara, tapi sekarang jantungku berdebar lebih kencang. Seperti gadis 17 tahun yang akan kencan pertama, telapak tanganku berkeringat. Biasanya, aku akan menghindari situasi seperti ini. Makan malam di rumah orang asing itu canggung, dan aku tidak tahu harus bicara apa, tapi hari ini berbeda. Keinginan untuk bertemu Budi lagi jauh lebih besar dari semua kekhawatiran itu. Sebelum menekan bel,
Aku ragu sejenak. Terlintas pikiran, seharusnya aku tidak datang dan khawatir apakah Budi akan merasa canggung. Aku mondar-mandir di depan pintu sejenak sebelum mengumpulkan keberanian untuk menekan bel. Tapi pintu terbuka hampir seketika. Budi berdiri di pintu dengan senyum cerah. "Selamat datang, Kak Maya. Anda datang tepat waktu sekali." Senyumnya yang hangat membuat keteganganku sedikit mereda. Sepertinya apa yang kukhawatirkan hanya perasaanku saja. Aku memberikan seikat bunga kecil sambil berkata, "Ini untuk Bibi, tidak seberapa." "Oh, Bibi pasti senang sekali. Silakan masuk." Ketika masuk ke dalam, rumah ini terasa sangat nyaman. Suasana yang bersih dan hangat menyelimutiku. Ada hiasan-hiasan khas Indonesia di berbagai sudut, dan tercium aroma teh yang lembut dari suatu tempat. "Wah, hangat sekali ya. Bibi memang suka membuat rumah jadi hangat." Katanya itu kebiasaan dari waktu di Indonesia. Setelah melepas sepatu dan masuk lebih dalam, Bibi Lilis muncul dari arah dapur dengan celemek. Kak Maya sudah datang ya? Terima kasih bunganya." Bibi Lilis menerima buket bunga dengan ekspresi sangat senang, membuatku ikut bahagia. "Ayo duduk dulu, kita makan. Ayo duduk dulu, kita makan loho." Budi sudah menyiapkannya dari pagi. Dari dapur, uap mengepul. Di atas meja makan, berbagai jenis lauk pauk tertata dengan indah. Ada gulai ayam, sayur lodeh, sambal terasi, dan soto ayam. Semuanya tampak seperti karya seni. "Wow, ini apa saja?" tanyaku dengan kagum. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari makanan satu piring yang biasa ku makan. Hanya dari warnanya saja sudah terlihat kaya nutrisi. "Ini masakan rumahan Indonesia," kata Budi dengan bangga. "Tidak ada yang istimewa kok. Hanya lauk pauk biasa. Rasanya tidak terlalu pedas dan aromanya tidak menyengat. Tetapi kesan pertamanya sangat jelas. Ini bukan hidangan yang dibuat asal-asalan. Setiap hidangan terasa dibuat dengan niat dan waktu. Nasi putih hangat yang mengepul saja sudah terlihat sangat mengundang. Makanannya indah sekali. Bagaimana bisa membuatnya secantik ini? Pujiku tulus. Aku tidak ingat kapan terakhir kali diundang makan hidangan yang disiapkan dengan begitu niat. Tiba-tiba Budi duduk di kursi di sebelahku dan berkata dengan malu-malu, "Saya yang memasaknya. Saya memang suka memasak, dan sekarang sudah jadi profesi." Aku menoleh dengan terkejut. Tidak bisa dipercaya semua makanan ini dibuat sendiri oleh Budi. "Benarkah? Sebanyak ini?" "Iya, tidak sulit kok," kata Budi merendah. Tetapi aku benar-benar terkesan. Bukan hanya karena jarang ada pria yang sepandai ini memasak, tetapi yang terpenting, aku berterima kasih karena dia begitu niat menyiapkannya untukku. Ibu saya menderita diabetes. Jadi saya yang harus mengontrol makanannya, mengurangi minyak dan sodium sebanyak mungkin, dan hanya menggunakan bahan-bahan yang baik untuk kadar gula darah. Budi tidak mengatakannya seolah-olah itu hal yang istimewa. Dia berbicara dengan tenang, seolah itu adalah tugasnya, tetapi dari sikapnya, aku merasakan bakti yang mendalam. Bibi juga baru-baru ini gula darahnya agak tinggi. Sedang khawatir, untung Budi datang jadi sangat terbantu, tambah Bibi Lilis. Aku perlahan mengambil sendok. Suapan pertama masuk ke mulutku dan aku terkejut. Makanannya memiliki rasa yang jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Meskipun rasanya ringan, sama sekali tidak terasa hambar. Rasanya gurih seimbang dan terasa begitu hangat. Enak. Enak sekali, kataku tulus. Setiap suapan membuat hatiku semakin hangat. Entah sudah berapa lama aku tidak makan makanan seperti ini. Ayah saya juga menderita diabetes. Aku tanpa sadar mengatakannya. Biasanya aku tidak akan membicarakan hal pribadi seperti ini. Tetapi suasana hangat ini membuatku bisa terbuka secara alami. "Oh, ya, sudah lama? Baru terdeteksi tahun lalu." Awalnya kupikir itu hal biasa bagi orang tua, tapi sekarang dokter bilang harus mengubah pola makan total. Budi mengangguk sambil mendengarkan dengan penuh perhatian. "Pasti sulit ya? Mengubah pola makan mendadak pasti susah beradaptasi." "Iya. Kebetulan saya tidak pandai memasak.
Masakan saya tidak enak, jadi ayah sering tidak mau makan. Itu membuat saya sangat khawatir. Oh, kalau begitu mungkin saya bisa bantu, kata Budi. Matanya menunjukkan keseriusan. Benarkah? Iya. Memasak untuk penderita diabetes tidak sulit. Kok? Asal memilih bahan yang tepat, kita bisa membuat makanan yang enak dan sehat. Budi berpikir sejenak lalu, berkata dengan hati-hati, kalau tidak keberatan, bagaimana kalau saya coba ajari? Kita mulai dari dasar pelan-pelan. Kata-kata itu membuatku sangat terkejut. Tidak kusangka akan mendapat tawaran seperti ini. Benarkah? Tidak merepotkan. Tentu saja tidak. Saya juga ingin mempromosikan masakan Indonesia. Ini kesempatan yang bagus. Bibi Lilis juga menambahkan, Budi memang jago masak loh, Bibi saja masih belajar darinya. Kak Maya coba saja belajar, jantungku berdebar kencang. Pikiran untuk bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Budi membuatku senang. Tetapi di saat yang sama, aku juga khawatir. Saya benar-benar tidak pandai memasak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semua orang awalnya begitu. Pelan-pelan kita belajar satu persatu. Di meja makan malam itu, kami mengobrol lama tentang makanan, keluarga, dan kehidupan sehari-hari kami. Sampai lupa waktu. Dalam perjalanan pulang, hatiku terasa sangat ringan. Ada kebahagiaan karena makan enak dan menghabiskan waktu dengan orang baik setelah sekian lama tidak merasakannya. Dan yang terpenting, aku senang mendapat kesempatan untuk lebih dekat dengan Budi. Setelah hari itu, kami mulai memasak bersama. Budi mengajar dengan sabar, satu persatu. Pelajaran pertama dimulai dari yang paling dasar, menyiapkan bahan. Dasar dari masakan Indonesia adalah bahan yang bagus. Cukup memilih serai dan daun jeruk yang bagus, rasanya sudah akan berbeda. Budi mengajari mulai dari cara memotong sayuran hingga cara mengulek bumbu. Pelan-pelan saja. Memasak itu harus sabar. Sambil memotong sayuran dan mendengarkan suara tenang Budi, stres seharian perlahan-lahan mereda secara alami. Terkadang tangan kami bersentuhan saat saling memberikan spatula, atau saat kami tersenyum satu sama lain ketika membantu membumbui. Rasanya seolah-olah kami sudah menjadi pasangan sejak lama. Setiap kali hal seperti itu terjadi, jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku tahu ini bukan hanya kesenangan belajar memasak, tapi aku masih takut untuk menghadapi perasaan itu secara langsung. Kak Maya tangannya cepat juga ya. Sudah semakin mahir menggunakan pisau. Pujian Budi membuat wajahku memerah. Entah sejak kapan pujian darinya menjadi hal yang paling membuatku bahagia. 1 minggu berlalu, aku sudah bisa memasak masakan dasar Indonesia sendiri, tumis sayuran, bihun goreng, dan soto ayam. Meskipun terlihat seperti masakan sederhana, masing-masing memiliki teknik yang berbeda. Selanjutnya kita coba buat gulai ayam ya. Tidak sulit? Tidak. Kalau sudah hafal sekali, bisa seumur hidup. Budi mengajari cara menumis bumbu dengan sabar. Awalnya bumbuku masih menggumpal atau rasanya terlalu asin. Tapi perlahan-lahan aku mulai menguasainya. Bibi Lilis selalu memperhatikan kami diam-diam. Suatu hari, beliau berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua serasi sekali ya, seperti suami istri." Budi tertawa malu, sementara aku menunduk sambil terus memotong wortel di talenan, tapi jauh di lubuk hati. Kata-kata itu bergema dengan aneh. Aku merasa wajahku panas, tapi aku berpura-pura sibuk untuk menyembunyikannya. Tapi momen bahagia seringkali tidak berlangsung lama. Suatu hari, Budi berkata dengan pelan, "Sepertinya saya harus pulang ke Indonesia, ibu sudah menunggu." Begitu mendengar kata-kata itu, kepalaku terasa kosong. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah sesuatu yang sudah kuduga. Tapi ketika saatnya tiba, aku tidak bisa menerimanya. Air mata hampir menetes, tapi aku berusaha menahannya. Budi melihatku seperti itu, lalu menepuk pundakku pelan dan berkata, "Tidak apa-apa, Kak Maya. Sekarang Anda sudah jago masak. Bisa memasak sendiri dengan mudah, tapi masalahnya bukan itu.
Kesedihanku bukan karena tidak bisa memasak lagi, tapi karena aku tidak bisa membayangkan kehidupan sehari-hari tanpa Budi. Malam itu, aku berbaring dengan mata terbuka di tempat tidur, menatap langit-langit sampai pagi. Setelah merenungkan perasaanku selama ini, aku sadar bahwa aku tidak hanya menganggap Budi sebagai guru masak. Keesokan paginya, aku menemui Budi dan berkata dengan suara lirih, "Aku ikut. Aku masih bisa mengambil cuti tambahan. Aku ingin pergi bersamanya, bahkan jika harus menggunakan semua jatah liburku." Budi menatap wajahku. Awalnya dia tampak terkejut, tapi kemudian sudut bibirnya perlahan terangkat. Aku melihat senyumnya yang hening dan mengerti bahwa Budi juga menerima perasaan ini sebesar diriku. Penerbangan dari Oslo ke Jakarta hanya ada 3 kali seminggu. Untungnya, kami bisa mendapatkan tiket yang berangkat segera pada minggu itu. Perjalanan selama 11,5 jam. Di pesawat, kami berdua tidak bisa menyembunyikan rasa gembira kami. "Seperti pasangan yang akan bulan madu pertama kali ya?" tanya Budi sambil duduk di kursi dekat jendela. "Iya. Ini juga pertama kalinya saya ke Asia. Kalau begitu pasti akan lebih menyenangkan. Indonesia itu negara yang sangat istimewa." Di mata Budi, terpancar kebanggaan terhadap negaranya. Melihatnya seperti itu, harapanku semakin besar. Sambil memandang langit di luar jendela yang berubah warna dan awan yang berlalu, Budi menatap daratan yang melintas di bawah jendela untuk waktu yang lama. Ketika kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta, aku terkejut. Bandara itu sendiri seperti sebuah kota. Kebersihannya, desainnya yang modern, dan efisiensi yang terasa di mana-mana. Kemajuan yang membuatku bertanya-tanya apakah ini benar-benar Asia. Tidak kusangka bandara di Indonesia sebesar ini. Soekarno-Hatta adalah salah satu bandara terkemuka di dunia. Ini kebanggaan kami. Tempat pertama yang kami kunjungi setelah keluar dari bandara bukanlah pusat kota. Budi bilang ada pemandangan yang ingin dia tunjukkan sebelum kami menghadapi hiruk-pikuk ibu kota. Taksi membawa kami keluar dari Jakarta, menuju ke arah Jawa Tengah. Tujuan kami adalah Yogyakarta. Saat mobil melaju di jalan mulus di samping sawah, pemandangan di luar jendela perlahan berubah menjadi lebih lembut dan datar. Atap-atap rumah joglo yang muncul di antara bangunan abu-abu terlihat sesekali. "Ini kota tua Yogyakarta," jelas Budi. "Ini adalah kota kuno yang sudah ada sejak zaman dulu. Sampai sekarang pun masih dihuni. Pemandangan keraton, tembok-tembok kuno, dan taman-taman indah yang terhampar membuatku membayangkan aroma dupa yang melayang dari suatu tempat." Taksi berhenti di pintu masuk sebuah gang kecil di kota tua. Kami perlahan berjalan masuk, melewati warung teh, melewati bengkel kerajinan kecil yang pintunya setengah terbuka. Kami berjalan dengan tenang, seolah menjadi tokoh dalam sebuah film lama. Orang-orang yang berpapasan kebanyakan pendiam. Suara yang terdengar di jalan hanyalah suara sandal yang menginjak kerikil dan suara angin yang sesekali berhembus. "Tidak bisa dipercaya ada tempat seperti ini di tengah kota," kataku untuk pertama kalinya. Budi tersenyum. "Iya kan? Di sini adalah kota besar sekaligus ruang di mana waktu berhenti. Ini tempat yang saya sukai sejak kecil. Ada alasan khusus kenapa memikirkan tempat ini dulu? Bisa saja langsung membawaku ke Malioboro atau kawasan perbelanjaan. Tapi tempat yang ramai mungkin sudah cukup sering kau lihat di bandara. Kupikir gang-gang sepi seperti ini atau tempat di mana kita bisa duduk minum teh dengan tenang akan menjadi pemandangan yang lebih lama diingat oleh Kak Maya." Aku berkata dengan terkejut, "Pemikiranmu sama sepertiku. Aku juga ingin melihat hal seperti ini." Memang benar. Meskipun dari luar terlihat biasa, ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Aku ingin melihat pemandangan yang memiliki lebih banyak ruang kosong daripada keramaian. Perkataan Budi itu membuatku merasa sangat nyaman. Seolah dia memahamiku sampai ke lubuk hatiku. Kami masuk ke sebuah warung teh tradisional kecil dan minum teh. Teh melati dan teh jahe, ditemani kue-kue Indonesia yang tidak terlalu manis, membantu menghangatkan tubuh. "Rasanya aku benar-benar sudah sampai di Indonesia," kataku. Budi tertawa. "Ini baru permulaan. Besok kita akan jalan-jalan seharian penuh." Setelah minum teh,
Kami berjalan lebih jauh ke dalam gang-gang kota tua. Ketika melewati area itu hingga ke ujung, jalan yang membentang di sepanjang tembok batu begitu sunyi hingga angin pun merespons dengan lembut. Besok kita akan melakukan apa? Kita harus berkemas dari pagi. Ketika aku menunjukkan wajah bingung, Budi menjelaskan, kita akan pergi ke vihara. Saya sudah memesan penginapan di sana. Penginapan di vihara? Iya. Saya ingin Kak Maya melihat dari mana asal makanan yang saya ajarkan. Makanan vegetarian inilah prototipe makanan Indonesia yang paling murni dan sehat. Budi melanjutkan penjelasannya. Tidak ada tempat lain untuk mempelajari makanan jenis ini dalam bentuk yang paling disiplin dan sederhana selain di sana, dan saya yakin, Kak Maya pasti akan suka. Aku mencoba menenangkan emosi yang bergejolak dan berkata dengan suara rendah setelah beberapa saat, terima kasih dari lubuk hatiku. Mungkin karena mataku yang menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Di mata kami berdua, ada campuran kegembiraan, harapan, dan sedikit rasa hormat. Kami saling menatap untuk waktu yang lama sebelum memalingkan muka. Mungkin dia masih ingin berhati-hati agar perasaannya tidak meluap. Tapi aku tahu. Saat ini kami berdua berjalan ke arah yang sama, dengan satu hati. Malam itu aku memandangi pemandangan malam Yogyakarta dari jendela, ribuan lampu berkelip-kelip, tetapi di hatiku, yang tersisa lebih banyak adalah ketenangan gang sunyi yang kujalani bersama Budi. Aku semakin menantikan hari esok. 2 tahun berlalu setelah aku dan Budi menikah. Aku mendapat kesempatan bekerja sebagai konsultan untuk tim keamanan bandara di Indonesia. Dan yang terpenting, ada kabar baik. Aku hamil 5 bulan. Persiapan pindah dari Norwegia ke Indonesia, kalau bukan karena Budi, aku tidak bisa membayangkan bagaimana caranya. Setiap pagi, aroma sayur sop hangat yang dibuatkan Budi untukku menyebar ke seluruh rumah. Ini adalah hal yang tidak terbayangkan saat aku masih di Norwegia. Di sana, pagi hari hanya makan selembar roti dengan keju dan secangkir kopi. Selesai. Tapi di sini, setiap pagi begitu penuh perhatian. Saat hamil harus banyak nutrisi. Saat Budi menjelaskan satu persatu bahan yang dimasukkan ke dalam sayur sop, aku merasa bersyukur atas perhatiannya yang begitu detail. Saat di Norwegia, aku hanya menuang sereal ke dalam susu lalu berangkat kerja. Tapi sekarang, setiap pagi begitu kaya. Pemandangan pagi hari di Indonesia dari jendela juga selalu menakjubkan. Orang-orang yang bangun pagi untuk berolahraga, anak-anak yang berangkat sekolah, karyawan yang berangkat kerja. Begitu berbeda dari pagi yang sunyi dan menyendiri di Norwegia. Di sana, saat musim dingin, matahari terbit lambat, jam 10 pagi pun masih gelap. Tapi di sini, jam 6 pagi, hari baru yang penuh kehidupan sudah dimulai. Restoran Budi, Dapur Hati, juga sudah mapan. Sekarang terkenal sebagai restoran makanan sehat dan memiliki banyak pelanggan tetap, terutama mereka yang menderita diabetes atau tekanan darah tinggi. Baru-baru ini, mereka juga mengembangkan menu khusus untuk ibu hamil. Pelanggan bilang, makan di sini membuat badan terasa lebih baik. Saat Budi berkata dengan bangga, aku ikut senang. Di Norwegia, kalau mau makan di luar, pilihannya hanya pizza atau hamburger. Tapi di sini, bisa membuat makanan yang memikirkan kesehatan dan juga membantu orang lain, sungguh hal yang berarti. Hari ini adalah hari istimewa. Ayahku akan datang ke Indonesia. Ini adalah kali ke-7 ayah datang. Pertama kali untuk pernikahan kami, tapi sekarang dia datang setiap 3-4 bulan sekali. Ayah bilang kali ini akan tinggal selama 2 bulan, mau membantu merawat cucunya dan juga mau ikut meditasi bersama ibu. Melihat perubahan ayah, aku merasa takjub. Saat di Norwegia, ayah adalah orang yang pendiam dan jarang menunjukkan emosi. Tapi begitu datang ke Indonesia, dia berubah total. Ayah melakukan panggilan video setiap hari untuk menanyakan kabar dan juga tekun belajar bahasa Indonesia. Melihatnya seperti itu, aku semakin merasa bahwa lingkungan bisa mengubah seseorang sedemikian rupa. Orang Norwegia pada dasarnya memang pendiam dan tertutup, tapi aku tidak menyangka ayah bisa beradaptasi dengan budaya Indonesia sejauh ini.
Ekspresi emosional orang Indonesia pasti menjadi dunia baru bagi ayah. Sungguh menakjubkan. Ayah dan Ibu Budi sekarang sudah menjadi sahabat karib. Ayah tertarik pada agama Buddha dan sering ikut retret meditasi bersama, terakhir kali bahkan sampai seminggu. Ikut kebaktian pagi setiap hari loh, benarkah? Bahasa Indonesia ayah juga semakin jago. Sekarang bisa mengobrol langsung dengan biksu. Kemampuan bahasa Indonesia ayah memang luar biasa. Awalnya hanya bisa bilang selamat pagi dan terima kasih, tapi sekarang sudah bisa mengungkapkan emosi yang kompleks dalam bahasa Indonesia. Bahasa Norwegia memiliki intonasi yang datar, tapi tidak kusangka ayah bisa mempelajari nada tinggi rendah dan ekspresi emosi bahasa Indonesia secepat ini. Melihat ayah dan Ibu Budi sedang berdoa bersama, aku merasakan adanya pertukaran yang mendalam melampaui batas bahasa, bahwa ayah yang tumbuh dalam budaya Protestan Norwegia bisa begitu mendalami agama Buddha. Pemandangan saat menjemputnya di bandara masih jelas dalam ingatan. Ayah melihat Ibu Budi dan langsung menyapa dalam bahasa Indonesia, "Ibu, selamat pagi, lama tidak bertemu." Wah, Bapak bahasa Indonesianya makin jago setiap hari ya. Melihat mereka berdua berpelukan dengan gembira, aku dan Budi menitikkan air mata. Penumpang lain yang melihat pemandangan itu di lobi bandara ikut tersenyum. Itu membuatku merasakan lagi betapa melimpahnya ekspresi emosi orang Indonesia. "Maya, perutmu makin besar ya. Ini bukti cucuku tumbuh sehat." Ayah memandang perutku dan tersenyum puas. Di Norwegia, saat melihat wanita hamil, orang hanya akan mengucapkan selamat. Tapi di sini, seluruh keluarga ikut bergembira dan khawatir bersama. Sungguh mengharukan. Waktu makan malam bersama adalah saat yang paling membahagiakan. Sambil menyantap makanan yang disiapkan Budi dengan penuh perhatian, ayah dan Ibu Budi akan mengobrol tentang cucu mereka dengan antusias. Di Norwegia, waktu makan malam adalah saat yang tenang. Masing-masing makan dan sedikit berbincang. Tapi di sini, meja makan adalah ruang untuk berbagi semua cerita hari itu. Apa yang terjadi hari ini, rencana untuk besok, dan tentang si kecil. "Mau dikasih nama apa cucu kita nanti?" tanya Ibu Budi. "Harus disiapkan nama Indonesia dan nama Norwegia ya." "Betul. Cucu kita akan jadi anak internasional," jawab ayah dalam bahasa Indonesia yang lancar. Meskipun aksennya belum sempurna, maknanya tersampaikan dengan baik. Saat mengobrol seperti ini, aku merasa sangat puas. Saat sendirian di Norwegia, meskipun merencanakan masa depan, rasanya masih mengambang. Tapi di sini, ada rencana yang jelas dan hangat. Ada anak yang akan mewarisi budaya kedua negara, ada kakek nenek yang akan ikut merawat. "Besok ayah mau ke vihara seminggu ya?" "Maya tidak apa-apa kan?" "Tidak apa-apa. Yah, aku baik-baik saja. Ini masa kehamilan yang aman. Ayah dan ibu bersenang-senang saja ya." Kegiatan retret ayah dan Ibu Budi sudah menjadi hal biasa. Awalnya masih canggung, tapi sekarang bangun sesuai jadwal kebaktian sudah menjadi hal yang alami. Ajaran biksu sangat bagus. Membuat hati tenang, kata ayah dengan wajah puas. Saat di Norwegia, ayah tidak pernah tertarik pada agama, tapi di sini, ayah menemukan kedamaian batin yang sesungguhnya. Budaya vihara di Indonesia sepertinya menjadi ruang penyembuhan baru bagi ayah. Ibu Budi mengangguk dan berkata, "Kalau ada bapak ikut, jadi semakin berarti, meskipun beda bahasa, rasanya seperti satu hati." Melihat pemandangan seperti ini, aku merasa takjub. Mereka berdua, yang agamanya berbeda, bahasanya berbeda, dan lingkungan tempat mereka tumbuh sangat berbeda. Bagaimana bisa berbagi pertukaran yang begitu dalam? Aku merasa sangat bersyukur. Bukan hanya karena aku bertemu keluarga baru di Indonesia, tapi juga karena bisa menjalin ikatan dengan orang-orang hebat seperti ini, dan menemukan makna baru dalam hidup. Keesokan harinya setelah dari rumah sakit, kami memberitakan kabar gembira, dapat anak perempuan. Anak perempuan yang sangat sehat. "Cucu perempuan? Selamat ya." Pemandangan mereka berdua yang ikut berbahagia begitu indah dan hangat. Ayah sangat senang sampai tidak bisa menahan diri dan memeluk Ibu Budi. Di Norwegia, saat memberitakan kelahiran,
Biasanya hanya melalui email atau telepon singkat. Tapi di sini, seluruh keluarga berkumpul dan ikut merayakannya. Begitu hangat. Kami sudah siapkan nama. Nama Indonesianya Kirana, nama Norwegianya Astrid. Kirana, nama yang bagus. Artinya agar tumbuh cerdas dan cemerlang ya. Astrid juga artinya bagus. Keindahan Tuhan. Kata ayah sambil tersenyum puas. Menakjubkan bahwa ayah tidak hanya tahu bahasa Indonesia, tapi juga tahu arti nama dengan benar. Putri kami, Kirana Astrid, saat lahir nanti pasti akan tumbuh di lingkungan yang sangat istimewa. Malam itu, aku mengobrol dengan Budi di tempat tidur. Seperti mimpi ya, tidak kusangka kita yang bertemu karena sebungkus tepung hongkwe. Sekarang akan menjadi keluarga. Iya. Waktu pertama kali bertemu di bandara hari itu, siapa yang menyangka akan jadi seperti ini? Bayi di dalam perutku menendang lagi, seolah ikut mendengarkan percakapan kami. Aku teringat malam-malam sepi di Norwegia. Di sana, aku berbaring sendirian dengan mata terbuka, menatap langit-langit sambil merasa khawatir akan masa depan. Tapi sekarang, aku punya suami yang hangat di sisiku, dan bisa merasakan tendangan anakku di perut sambil membayangkan masa depan yang bahagia. Anak kita, Kirana, nanti akan diajari bahasa Indonesia dan Norwegia oleh kakek neneknya ya? Tentu saja. Harus diajak ke vihara juga, dan harus diajak melihat alam Norwegia. Dinginnya Norwegia dan hangatnya Indonesia. Ketenangan dan keriuhan. Budaya individualis Norwegia dan budaya komunal Indonesia. Anak kami pasti akan tumbuh dengan pengalaman yang sangat beragam. Sekarang aku sudah merasakan semua musim di Indonesia. Di Norwegia, musim dingin terlalu panjang, dingin, gelap, dan menyedihkan. Tapi di sini, bunga yang mekar di musim semi, panasnya musim panas, daun yang berganti warna di musim gugur, dan hujan di musim hujan, setiap musim punya keindahannya sendiri. Terutama perubahan musim yang kurasakan saat hamil ini terasa semakin istimewa. Kebahagiaan saat tahu hamil di musim semi, perut yang membesar di musim panas, dan sekarang tendangan aktif si kecil di musim hujan. Kadang-kadang di malam hari, aku akan berjalan-jalan dengan Budi dan kami mengobrol, kamu pindah ke Indonesia, tidak menyesal? Tidak. Sama sekali. Malah kupikir seharusnya aku datang lebih cepat. Serius. Di Norwegia, semuanya sudah diatur. Bisa ditebak. Stabil tapi membosankan. Di sini, aku bertemu pengalaman baru setiap hari. Hubungan dengan orang-orang juga lebih dalam dan hangat. Orang Norwegia sangat mementingkan ruang pribadi, jadi jarang sekali mencoba akrab dengan orang lain, tapi di sini, bahkan tetangga pun ikut senang dan khawatir tentang anakku. Awalnya masih canggung, tapi sekarang aku bersyukur atas perhatian dan cinta seperti ini. Kesehatan ayah juga membaik sekali. Berkat cara memasak sehat ala Indonesia yang kuajarkan, ayah terus mempraktikkannya sampai kadar diabetesnya membaik sekali. Di Norwegia, makanan utamanya kentang dan daging, tapi sayuran yang beragam dan makanan fermentasi di Indonesia benar-benar berdampak baik bagi tubuh. Karena kalian berdua, ayah jadi merasa 10 tahun lebih muda. Setiap kali ayah berkata seperti itu, aku merasa sangat bangga. Bibi Lilis juga semakin sehat belakangan ini. Beliau mengontrol makanannya dengan cara yang diajarkan Budi sampai kadar gulanya stabil. Karena Budi, Bibi jadi tidak perlu ke rumah sakit lagi. Saat Bibi berkata seperti itu, aku ikut senang. Di Norwegia, kesehatan pribadi dianggap sebagai tanggung jawab masing-masing. Tapi di sini, pemandangan anggota keluarga yang saling menjaga kesehatan satu sama lain begitu indah. Beberapa hari kemudian, ayah dan ibu Budi berangkat untuk retret meditasi bersama. Membayangkan mereka berdua ikut kebaktian pagi dan berdoa bersama membuatku tersenyum. Kami pergi dulu ya, mau mengambil energi baik yang banyak untuk cucu. Tolong doakan agar cucunya lahir sehat ya. Setelah mereka berdua pergi, rumah menjadi sepi. Tapi hati justru terasa hangat. Di Norwegia, hidup sendiri adalah hal biasa. Tapi di sini, waktu saat keluarga berkumpul begitu berharga.
Bagaimana sebuah kebetulan kecil bisa mengubah hidup seseorang? Siapa yang menyangka sebungkus tepung hungkwe bisa membawa kebahagiaan sebesar ini? Sekarang aku merasa saat ini begitu sempurna. Suami yang kucintai, bayi dalam kandungan, dan 2 keluarga yang saling menjaga. Ini adalah kehidupan yang jauh lebih penuh dari yang pernah kumimpikan di Norwegia. Kirana di dalam perutku pasti bisa merasakan semua cinta ini juga. Aku berharap dia akan tumbuh bahagia, menerima kehangatan Indonesia dan keindahan alam Norwegia seluruhnya.